엄마, 제발. Hai, di video kali ini aku bakal lanjutin Squid Game kemarin. So, tanpa berlama-lama, selamat menonton Squid Game part 3. Episode 3 film Squid Game ini dimulai dengan detektif Jung-ho yang sedang mengikuti para staf yang membawa para peserta ke sebuah pelabuhan. Ia akhirnya memarkirkan mobilnya. Ia pun menghubungi kepolisian untuk mengabarkan kalau dirinya tidak akan bisa masuk untuk bertugas. Jung-ho melihat rombongan mobil itu dan akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dengan keahliannya sebagai detektif, Jung-ho menyelinap ke bawah mobil dan ikut masuk ke dalam kapal, dan film pun dimulai. Kembali kepada Jung-ho yang berhasil menyelinap ke dalam kapal itu, terlihat para staf mulai memeriksa para pemain dan menjalankan tugasnya masing-masing. Para staf itu pun mendeteksi para peserta satu-satu, gunanya untuk mengambil data diri dari mereka. Dan Jung-ho akhirnya pura-pura pingsan dan staf itu memeriksa peserta satu persatu. Akhirnya Jung-ho pun meringkus dan adu gelut dengan staf yang memeriksanya. Beruntung ia bisa membuat staf itu tak berdaya. Jung-ho pun menyamar menggunakan kostum staf itu. Ia juga membuang salah satu staf yang ia ringkus tadi ke tengah-tengah lautan. Saat ia membuangnya ke laut, ia hampir ketahuan oleh staf yang lainnya dan ia pun beralasan mabuk laut. Jung-ho pun diperintahkan untuk bergegas melakukan tugasnya. 선실로 올라가서 대기해. Kapal pun telah sampai di sebuah pulau. Para mobil pengangkut peserta juga mulai berangkat ke tempat permainan. Di sini kita diperlihatkan semua peserta dibawa ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di sana para staf mengganti pakaian mereka, menyita semua barang yang dibawa oleh para peserta. Sae-byeok yang sedari tadi cuma pura-pura pingsan menggunakan keahliannya yaitu mencopet. Ia mengambil pisau atau cutter yang ada di saku para staf itu. Lalu kita diperlihatkan Ji-hoon yang membangunkan si kakek. Awalnya ia mengira kalau si kakek ini sudah tewas, tapi untungnya ia bangun. Si kakek tampak senang karena Ji-hoon ikut permainan ini lagi. 하시면 안 되죠. 들어왔네요. Perempuan yang di episode kemarin menangis, ingin balik pun kembali lagi untuk bermain. Bahkan sahabat masa kecil Ji-hoon juga hadir, yaitu adalah Sang-woo. Tak hanya itu, Ali juga ikut ngerumpi sama mereka. Ji-hoon mengenalkan Sang-woo kepada Ali bahwa Sang-woo adalah anak yang cukup cerdas dari kecil. Bahkan ia dibangga-banggakan di lingkungan keluarganya. 근데 군대 처리합시다. 같이 해요? 감사합니다, 사장님. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat grup atau tim yang berisikan Ji-hoon, Sang-woo, Ali, dan juga si kakek. Kemudian di sisi lain, Bang Jaka lagi ngajak Sae-byeok untuk gabung ke kelompoknya. Tapi Sae-byeok menolak karena menurutnya Bang Jaka itu orangnya licik. Ia akan mengambil segalanya dan mengorbankan segalanya demi dirinya sendiri. 배만 불린 새끼야. 우리 고향에서 뭐라고 부르는지 알아? 네. Lalu datanglah si wanita ini bernama Ryung. Ia menyarankan agar dirinya bisa masuk ke kelompok Bang Jaka, tapi karena Bang Jaka sok jago, ia pun mengabaikannya. Terlihat Sae-byeok melihat ke arah atap. Ia sepertinya memberikan sesuatu. Di sisi lain, seorang staf mengkonfirmasi kepada frontman bahwa dari 201 pemain, 187 orang ikut kembali lagi, dan sisanya tidak mau balik lagi. Front memerintahkan agar terus mengawasi orang-orang yang tidak kembali. Lalu mereka pun diberikan nasi kotak satu persatu. Mereka berempat pun saling bercanda satu sama lain. Akhirnya Gi-hoon memulai ke topik selanjutnya. Ia bertanya kira-kira untuk tantangan permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Menurut Gi-hoon yang jelas permainan selanjutnya pasti permainan anak-anak tradisional Korea.
Singkat cerita, kita perlihatkan para staf yang mulai memasuki kamarnya masing-masing. Jungwoo kebingungan mencari kamar pemilik identitas yang ia bunuh. Beruntung ia bisa menemukannya saat Jungwoo masuk. Yang lain pun malah melihat ke arah Jungwoo dengan curiga karena Jungwoo seperti berlagak kebingungan. Setelah masuk ke kamarnya, ia membaca aturan di sana, seperti tetap pakai topeng saat di luar ruangan, bicara tanpa izin dan dilarang keluar ruangan tanpa izin. Di ruangan itu juga ada CCTV-nya. Saat jam tidur malam, Ryung malah teriak-teriak seperti tak waras. Ia meminta izin untuk buang air kecil ke toilet, tapi staf yang menjaganya tak mau mengizinkannya. Ryung akhirnya kesal dan berusaha untuk buang air di tempat itu juga. Karena terpaksa, akhirnya staf pun membolehkannya. Saat hendak masuk, Sebyok malah ikut-ikutan buang air dan akhirnya mereka buang air kecil berdua. Di sisi lain, Jungwoo diberi makan oleh staf lain dan ia terpaksa harus membuka topengnya. Ternyata di balik semua itu ada para staf yang lain yang sedang mengawasi staf-staf di CCTV. Setelah sampai di toilet, Ryung ternyata tidak buang air kecil. Ia mengeluarkan suatu benda yang ia sembunyikan di sakunya. Ternyata benda itu isinya rokok dan juga korek apinya. Sebyok masuk tanpa permisi ke toilet Ryung. Ia berencana akan naik ke atas atap untuk mencari informasi. Ryung membantu Sebyok dengan mengulurkan waktu. Di atap ia melihat para staf yang sedang memasak. Ternyata mereka sedang melelehkan banyak gula, entah apa yang mereka akan buat. Ryung pura-pura sembelit, tapi karena sudah melewati batas waktu, staf itu pun masuk dengan paksa dan membuka toilet Ryung. Beruntung, Sebyok sudah turun dan mereka berhasil mengelabui staf itu, walaupun atapnya tak sempurna dibetulkan. Di sisi lain, Jungwoo yang hendak tidur akhirnya mulai menulis pesan terlebih dahulu. Pesan itu berisi Jungwoo yang sedang berada di suatu tempat rahasia dan ia harus masuk ke dalam selimut agar CCTV itu tidak merekamnya. 그리고 가면 돼. Di sisi lain, Sebyok dan Ryung sudah balik ke kasurnya sambil Ryung bertanya-tanya dengan cerewet kepada Sebyok, dan pembicaraan mereka pun terdengar oleh Sangwoo. Ketika pagi sudah tiba, para pemain pun diberikan makanan mereka masing-masing. Ryung terus-terusan bertanya soal apa yang Sebyok lihat semalam. Sebyok menjawab bahwa ia hanya mencium aroma gula. Jungwoo tampak sedang bersiap-siap untuk menyamar kembali. Ia pun keluar dan berbaris dengan staf lain. Lalu Jungwoo pun mengikuti mereka semua. Terlihat para staf sedang membagi-bagikan sarapan untuk pemain. Ji-hoon meminta untuk susunya diganti karena Ji-hoon tak suka dengan susu. Karena diabaikan sama stafnya, ia memberikan susunya kepada Ali. 정말요? 이것도 마셔. 사장님. Peringatan pun mulai terdengar bahwa permainan kedua pun akan dimulai. Sangwoo yang semalam mendengar bisik-bisik Ryung bertanya soal informasi yang Sebyok dapatkan. Sebyok hanya menjawab aroma gula itu saja. Para pemain pun ditempatkan di sebuah lapangan bermain anak-anak. Di tempat itu sangat berbeda dengan permainan pertama. 뺑뺑이에서 오래버티기. Sangwoo mulai menganalisis dengan pikirannya perihal yang dikatakan Sebyok. Ia akhirnya mengingat-ingat masa lalunya. Di ingatannya itu ia melihat anak-anak yang sedang membeli permen gula. 어떻게 할까? Lalu memerintahkan para pemain untuk memilih di antara keempat gambar itu, lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sangwoo menyarankan mereka berempat untuk berpencar. Ali memilih bulat, Sangwoo memilih segitiga, Ji-hoon memilih payung, dan si kakek memilih bintang. 작전 짜고. 기훈이 형. Lalu para peserta pun diberikan wadah satu persatu, dan setelah dibuka ada kejutan untuk mereka. 그러니? 좋겠다. Ternyata
ternyata benar saja perkiraan Sang-woo isinya adalah permen gula. Setiap pemain diberikan gambar sesuai pilihan mereka, dan mereka harus membuat gambar dari gula itu terpisah dari bagiannya yang lain. Dengan jarum yang sudah disediakan, sialnya Ji-hoon malah memilih payung, di mana payung akan jauh lebih sulit dari yang lainnya. Permainan pun dimulai. Mereka semua berusaha memisahkan bentuk gambar dari gula-gula itu dengan fokus. Jika mereka gagal, mereka akan ditembak mati oleh staf itu. Atau jika mereka belum selesai sesuai waktu yang ditentukan, mereka akan ditembak mati juga. Sabyok yang dapat segitiga mulai fokus mengerjakannya. Bahkan Sang-woo berhasil memotek sisi dari segitiga itu dengan jantung yang sangat berdebar-debar. Ali juga berusaha sedikit demi sedikit memotek bagian sisi dari gula itu. Bahkan si kakek dengan gemetarannya, ia berusaha menipiskan garis bintang dari gulanya. Bahkan Ji-hoon dengan paniknya berusaha, ia memotong sedikit demi sedikit dengan sangat gugup dan gemetaran. Bahkan staf pun memperhatikannya. Salah satu peserta pun malah membuat gagang payung dari gulanya itu patah dan alhasil orang itu ditembak. Satu nyawa melayang membuat panik para pemain lain, dan seorang wanita malah mematahkan gulanya juga. Beberapa pemain pun mulai tereliminasi. Terlihat waktu menunjukkan 7 menitan lagi. Tembak-menembak pun terjadi selama peserta gagal menyisakan bentuk gulanya itu. Ryung memilih posisi di bawah perosotan bermain yang licik. Ia membakar ujung jarumnya dan mengerik garis bintang di gulanya itu sedikit demi sedikit. Merasa lebih santai karena bermain licik, tentunya ia memperhatikan Bang Jaka yang sudah malu-maluin dirinya yang lagi kesusahan dengan gulanya itu. Pria berkacamata pun berhasil memotek bagian terakhirnya, dan alhasil ia lolos ke permainan kedua, diikuti oleh Sabyok yang sukses juga. Ali akhirnya berhasil membuat lingkaran dari gula itu, walaupun ia tak percaya bisa melakukannya. Permainan terus berlanjut di mana yang berhasil dan tereliminasi tetap selalu berdampingan. Di sisi lain, Jungwoo yang sedang menyamar dideteksi oleh staf yang lain dan menanyakan apa tugas Jungwoo. Jungwoo bingung mau jawab apa. Akhirnya staf itu pun menegaskan kalau Jungwoo bertugas membersihkan mayat setelah permainan. Dan setelah selesai bertugas, staf itu ingin berbicara serius soal kebingungan Jungwoo. 게임이 끝날 때까지 여기서 옳자. Pemain yang berhasil pun digiring ke tempat lain, sedangkan pemain utama kita yaitu Ji-hoon sedang berusaha payah mematek motif garis payung dari gulanya itu. Waktu menunjukkan 3 menit membuat Ji-hoon semakin panik dan makin panik kalang kabut sampai bulu kuduknya merinding, sehingga ia pun mengeluarkan keringat di mana keringat itu bisa menetes ke gula yang ia pegang. Ia pun sadar bahwa gula jika terkena air akan larut, bahkan gula yang sudah beku seperti permen ini akan mudah menipis karena air. Uniknya lagi, garis payung di gula itu pun lebih tebal dari sisi gula yang lainnya, sehingga Ji-hoon pun menjilati gula itu agar mempercepat penipisan. Ryung tampaknya cukup berhasil membuat bintang sempurna dengan api, dan kecurangan yang ia lakukan, ia dengan santai menyerahkan hasilnya itu kepada staf dan memakan hasilnya itu dengan santai. Bang Jaka yang lagi panik-paniknya malah melihat korek api Ryung jatuh di sisinya. Ryung memberi kode untuk menggunakan korek itu dan Bang Jaka langsung memungut dan menggunakan korek itu seperti Ryung. Sedangkan Ji-hoon masih terus-terusan menipiskan gulanya. Peserta yang lain tanpa heran dengan kelakuan Ji-hoon. Akhirnya pemain lain malah ikut-ikutan menjilati gula mereka. Bahkan hal ini membuat aneh staf di sana. Waktu menunjukkan 50 detik lagi, Bang Jaka berhasil memisahkan gulanya itu. Begitu juga dengan kakek yang cukup baik tanpa kecurangan dalam bermain dan membuatnya lega. Waktu tinggal beberapa detik terakhir, Ji-hoon terus menjilati gulanya hingga tipis tapi akhirnya ia berhasil. Ia jadi pemain terakhir yang lolos. Salah satu pemain sangat-sangat panik. Waktu yang sudah habis dan ia menutup hasil karyanya itu. Staf meminta membuka tangannya dan ternyata gambar yang ia buat patah. Saat hendak membunuh peserta itu langsung menusuk wajah staf dengan jarum dan mengambil pistol staf itu. Ia pun menembakkan staf yang lain dan membuat staf itu jadi tawanan.
Orang-orang yang tidak tepat waktu pun langsung ditembaki oleh para staf dan membuat panik orang-orang di luar. Lalu mengarah ke pria ini. Pria ini menodongkan dan memerintahkan staf yang ia tawan membuka topengnya agar pria itu bisa melihat wajahnya. Staf itu pun membuka topengnya dan melihat ke arah pria itu. Tampak pria itu kaget karena staf itu adalah pria muda. Setelah melihat wajahnya itu pun menembak kepalanya sendiri dengan tewas. Foreman akhirnya turun ke lapangan dan langsung menembak staf yang membuka topinya sendiri. Ia menjelaskan jika para peserta tahu wajah kalian akan mati. Jungwoo pun mengambil topeng dari staf yang sudah tewas. Tapi itu memiliki gambar kotak, sedangkan yang dipakai Jungwoo saat ini adalah bulat. Dan episode ketiga berakhir. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.